Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabilah Mufidah Mutmainah. Dalam video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai one prestasi dan resiko dalam perjanjian. Nah, materi one prestasi dan resiko dalam perjanjian sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu sering melakukan perjanjian, baik perjanjian secara tertulis maupun tidak secara tertulis, yaitu secara lisan, secara langsung, seperti dalam jual beli di warung, sewa menyewa, pinjam meminjam. Nah, namun dalam pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar gitu ya. Ada saja perjanjian yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain atau sesuatu yang tidak terpenuhinya suatu prestasi. Nah, itu yang disebut dengan one prestasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi one prestasi dan resiko dalam perjanjian. Di sini ada 5 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian one prestasi, yang kedua mengenai akibat-akibat dari one prestasi, yang ketiga mengenai pembelaan debitur yang dituduh lalai, yang keempat mengenai resiko dalam perjanjian, dan yang terakhir adalah ganti rugi akibat one prestasi dalam perjanjian. Masuk kepada materi pengertian one prestasi. Nah, one prestasi ini diambil dari bahasa Belanda, yaitu one prestatie, dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Artinya, one prestasi itu adalah kegagalan seseorang dalam memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prestasi? Prestasi ini tuh disebut dalam pasal 1, 2, 3, 4 KUH Per bahwa prestasi itu memiliki 3 unsur, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Artinya, apabila salah satu prestasi ini tidak terpenuhi, maka itulah one prestasi. Sedangkan dalam hukum, one prestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Dan menurut pasal 1243 KUH Perdata, one prestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain. Jadi, one prestasi selalu akan membawa kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Nah, menurut Subekti ada 4 kriteria one prestasi. Yang pertama, debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan. Artinya, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau tidak dapat menunaikan prestasi dalam isi perjanjian. Seperti contoh, seseorang berhutang dan akan membayar pada tanggal 8. Namun ketika jatuh tempo pada tanggal 8, beliau tidak membayar sama sekali tanpa alasan yang sah, tanpa penjelasan apapun. Maka pihak debitur itu telah melakukan one prestasi. Nah, yang kedua, debitur melakukan perbuatan yang menurut laporan itu tidak diperbolehkan. Seperti contoh kasus dalam sewa-menyewa kontrakan, bahwa pemilik rumah tuh berkata rumah tidak boleh dirubah apapun, tetapi ternyata yang menyewa merubah atau merombak sebagian rumahnya, walaupun hanya sebagian, tetapi yang nyewa ini tuh sudah merubah rumah tersebut, maka beliau tuh termasuk one prestasi. Nah, yang ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi dengan penundaan. Nah, contoh kasus seperti dalam jual beli laptop. Kita membeli laptop dengan cash seharga 8 juta, akan tetapi ketika pengiriman, si pihak debitur tuh mengatakan bahwa akan mengirim laptop itu pada tanggal 8. Ternyata dikirim tanggal 10 tanpa penjelasan apapun. Nah, maka pihak debitur tuh bisa dikatakan one prestasi. Dan yang terakhir, debitur menjalankan apa yang diperintahkan tetapi tidak dengan cara yang diperintahkan. Nah, contoh kasus dalam jual beli, misal kita memesan 100 kilo beras dengan kualitas premium. Hanya saja yang dikirim supplier itu adalah 100 kilo beras dengan kualitas yang biasa saja. Walaupun sama-sama beras 100 kilo, itu termasuk kontestasi karena tidak sesuai dengan perjanjian. Di perjanjian itu kan beras yang premium, tetapi yang dikirim ternyata beras yang biasa saja tanpa penjelasan apapun. Maka itu disebut dengan one prestasi. Nah, masuk kepada pembahasan akibat one prestasi. Nah, ketika ada pihak yang melakukan one prestasi, maka akan muncul akibat hukumnya. Yang pertama, akibat hukum ketika melakukan one prestasi adalah debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur. Artinya, pihak yang merugikan tuh harus membayar kerugian tersebut. Ini ada pada pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, resiko beralih
resikonya tuh beralih pada debitur sejak awal terjadinya one prestasi. Nah, ketika terjadi one prestasi, maka objek dalam perjanjian akan beralih resikonya kepada pihak debitur. Ini sesuai dengan pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga adalah meminta pembatalan melalui putusan hakim. Nah, artinya pihak yang merasa dirugikan tuh dapat meminta hakim untuk membatalkan sebuah perjanjian. Ini sama dengan pasal 1267 KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan pengadilan. Nah, ketika sebuah sengketa one prestasi ini masuk kepada pengadilan, maka biaya perkara ketika debitur kalah, dia harus membayar biaya perkara tersebut. Nah, masuk kepada pematerian pembelaan debitur dituduh lalai. Adanya materi ini tuh untuk melindungi para pihak debitur yang merasa dirugikan atas tuduhan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah mengajukan adanya keadaan memaksa atau overmatch. Nah, menurut pasal 1245 KUH PER, dalam keadaan memaksa atau overmatch, debitur itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seperti contoh, sebuah perusahaan ekspedisi itu tidak dapat mengirim barang secara tepat waktu dikarenakan gempa bumi yang sangat besar. Nah, dalam keadaan tersebut, pihak ekspedisi itu tidak bisa dikenakan uang prestasi dikarenakan keadaan yang memaksa mereka untuk tidak dapat mengirim pada hari itu. Nah, yang kedua adalah mengajukan bahwa kreditur sendiri sebelumnya telah lalai atau disebut dengan exception non adimpleti sintractus atau berlaku pada perjanjian sifatnya timbal balik. Nah, untuk ajuan ini tuh biasanya ketika kreditur menuntut debitur telah melakukan prestasi, debitur dapat membela bahwa kreditur yang terlebih dahulu gitu melakukan kelalaian. Jadi kreditur tidak menunaikan kewajibannya sehingga pihak debitur pun menghindari kewajibannya. Dan yang terakhir adalah mengajukan pembelaan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Yang dimaksud pihak kreditur adalah melepaskan haknya atas tuntutan kepada pihak debitur. Seperti contoh, misal dalam kasus online shop gitu ya, ketika ada penundaan pengiriman gitu, pihak pihak, pihak kreditur tuh menerima saja gitu ada keterlambatan, tetapi seiring berjalannya waktu, misal setelah 3 hari, beliau tuh baru menuntut apa yang terlambat. Nah, tuntutan itu tuh tidak dapat diterima karena sebelumnya kreditur tuh menerima bahwa hal itu tuh terlambat, tetapi baru menuntut di kemudian hari, maka tuntutan atau hak tuntutan dari pihak kreditur telah hilang. Nah, masuk kepada resiko dalam perjanjian. Menurut R. Subekti, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak. Nah, jadi resiko ini tuh adalah suatu tanggungan atau sesuatu yang harus ditanggung ketika mengalami kerugian. Nah, resiko ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu resiko dalam perjanjian sepihak dan resiko dalam perjanjian timbal balik. Yang pertama, resiko dalam perjanjian sepihak tuh artinya salah satu pihak tuh wajib menanggung atas kerugian yang disebabkan oleh dirinya gitu ya. Kayak contoh misal contohnya tuh seperti meminjam alat berat kepada teman secara gratis untuk dipakai dalam proyek. Nah, selama peminjaman resiko kerusakan tuh sebenarnya berada pada pihak kreditur. Namun ketika kerusakan disebabkan oleh debitur, maka tanggungan resiko tuh menjadi berpindah kepada debitur. Nah, yang kedua adalah resiko dalam perjanjian timbal balik. Resiko dalam perjanjian timbal balik adalah kewajiban menanggung kerugian akibat terjadinya peristiwa di luar kendali atau force majeure yang memusnahkan objek perjanjian. Nah, dalam contoh kasusnya tuh seperti misal Budi tuh sepakat gitu ya membeli sebuah mobil milik Andi dengan harga 150 juta. Nah, pada hari Kamis terjadi banjir bandang yang menghanyutkan garasi Andi sehingga mobil yang dibeli Budi itu menghilang atau hancur. Nah, eh, maka dari itu Andi tidak terkena prestasi, hanya saja Andi menanggung resiko yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Nah, masuk pada pembahasan ganti rugi dalam perjanjian. Nah, ganti rugi ini tuh bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami akibat prestasi. Yang pertama itu dalam pasal 1246 KUHP disebutkan bahwa ganti rugi itu memiliki 3 unsur, yaitu biaya,
Nah, biaya ini tuh biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata seperti misal biaya transportasi yang telah dikeluarkan selama ini gitu ya, terus biaya pengiriman dan lain-lain. Yang kedua adalah rugi, kerugian karena kerusakan barang atau harta kepunyaan salah satu pihak. Artinya pihak yang, merugikan orang lain tuh harus mengganti sesuatu yang rusak atau harta yang hilang gitu ya. Terus yang terakhir adalah bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh salah satu pihak. Nah, contohnya tuh seperti salah satu pedagang tidak tidak berdagang selama 2 hari diakibatkan barang yang dia pesan tuh tidak datang tepat waktu, maka kerugian tersebut, keuntungan yang harusnya dia peroleh dalam 2 hari ini tuh disebabkan oleh terlambatnya barang tanpa alasan yang sah. Jadi ganti rugi itu bukan semata-mata hanya mengganti barang yang rusak, tetapi juga mengenai biaya yang telah keluar seperti transport dan juga keuntungan-keuntungan yang harusnya diterima oleh pihak lain gitu. Nah, dari pembahasan kali ini tuh, kesimpulan yang dapat diambil adalah wan prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak tuh tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Akibat hukum dari wan prestasi itu sangat luas gitu ya, mulai dari pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, hingga membayar biaya perkara apabila masuk ke pengadilan. Namun, hukum juga memberikan perlindungan untuk pihak debitur, mulai dari bentuk-bentuk pembelaannya itu seperti overmatch, pelayanan kreditur, hingga pelepasan hak, menuntut. Nah, dengan pengaturan adanya resiko dan ganti rugi, itu untuk melindungi keseimbangan gitu ya, antara hak dan kewajiban para pihak. Sehingga sebuah perjanjian itu dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, dan juga, kebaikan untuk setiap pihak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.